Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji, selamat datang di Bakunya Dunia. Keberadaan ulama di atas permukaan bumi ini laksana bintang di atas langit yang dapat memberi petunjuk bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah habaib. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan langsung saja, berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Mengenal sosok Habib Muhammad Al-Idrus. Habib Muhammad benar-benar sosok ulama yang setiap waktunya beliau gunakan untuk berzikir dan bersolawat. Dan yang paling mengagumkan, beliau tidak pernah menolak untuk menghadiri undangan dari kaum fakir miskin. Segala hal yang beliau bicarakan dan pikirkan selalu berkaitan dengan agama dan tidak pernah berbicara mengenai masalah yang tidak berguna. Beliau juga sangat memperhatikan persoalan yang dihadapi orang lain. Itulah sebabnya setiap jam 10 pagi sampai waktu zuhur beliau selalu kedatangan para tamu dan menjamu mereka dari segala penjuru. Bahkan tak jarang tamunya datang dari mancanegara. Beberapa tamunya mengaku berbincang-bincang dengan beliau sangat menyenangkan dan nyaman karena wajahnya senantiasa ceria dan jernih. Sedangkan waktu antara Maghrib dan Isya beliau pergunakan untuk menelaah kitab-kitab mengenai amal ibadah dan akhlak ulama salaf. Dan setiap malam Jumat melaksanakan pembacaan burdah bersama jamaahnya. Habib Muhammad Al-Idrus sering diminta nasihat oleh warga sekitar rumahnya, terutama dalam masalah kehidupan sehari-hari, masalah rumah tangga, dan masalah masyarakat lainnya. Itu semua beliau terima dengan senang hati dan tangan terbuka. Akhlak mulia. Budi pekerti Habib Muhammad benar-benar meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap tamu yang duduk di sisinya akan merasa bahawa dirinya lah orang yang paling dicintainya dan teman karibnya. Beliau sosok yang tidak pernah mengecewakan orang lain. Sebisa mungkin selama tidak bertentangan dengan syariat, beliau selalu menyenangkan orang lain. Tamu yang datang beliau layani sendiri. Harta miliknya tidak segan-segan beliau berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Tutur katanya lembut dan santun kepada siapa saja. Meskipun tipe orangnya pendiam, namun setiap tamu yang berkunjung kepada beliau pasti sang tamu merasa nyaman dan bahagia. Majelis Burdah. Habib Muhammad Al-Idrus benar-benar sosok ulama yang mencintai solawat. Bukti kecintaan beliau kepada salawat, yakni setiap malam Jumat di rumahnya diadakan pembacaan burdah yang dihadiri orang banyak. Pembacaan burdah ini beliau rintis semenjak tahun 1950-an sampai akhir hayat beliau yang kemudian diteruskan oleh anak cucunya. Awalnya majelis itu hanya diikuti oleh 4-5 orang saja, kemudian berkembang hingga ribuan orang. Setelah Habib Muhammad wafat, aktivitas dilanjutkan oleh putra ketiganya, yakni Habib Syekh, dengan mengadakan pembacaan burdah setiap Kamis malam. Majelis yang dirintis oleh Habib Muhammad Al-Idrus mempertahankan ritual pembacaan burdah setiap malam Jumat yang dipimpin langsung oleh Habib Syekh Al-Idrus. Qasidah ini sangat digemari masyarakat Jawa. Biasanya mereka membaca syair-syair indah karya Imam Busiri itu pada malam Jumat. Maulid Burdah adalah karya Abu Abdillah Syarafuddin Abi Abdillah Muhammad bin Zaid al-Busiri. Secara harfiah, burdah memang bermakna kain yang hitam pekat untuk selendang. Menurut riwayat, pada zaman dahulu ada tokoh yang bernama Ka'ab bin Zuhair. Penyair ini semula non-muslim dan tergolong sebagai orang yang paling radikal menentang dakwah Rasulullah. Setelah sadar, beliau kemudian masuk Islam. Untuk itu, konon Nabi memberinya cenderamata berupa selendang berwarna hitam.
Dan kisah Ka'ab bin Zuhair inilah yang mengilhami Al-Busiri untuk gubahan judul sajak-sajaknya. Ahli tirakat. Habib Muhammad Al-Idrus benar-benar sosok ulama yang ahli riyadhah dan tirakat. Di antara kecil tirakat beliau adalah selama 7 tahun berpuasa dan tidak berbuka dan bersantap sahur kecuali hanya dengan 7 butir kurma. Juga di antara tirakatnya adalah pernah selama 1 tahun berpuasa dan hanya berbuka dengan gandum yang sangat sedikit. Untuk jatah berbuka puasa dan sahur selama setahun itu, beliau hanya menyediakan gandum sebanyak 5 mud saja. Dan itulah pula yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali. Terkait kesenangan tarikat dan riyadhah ini, beliau berkata, di masa-masa awal menuntut ilmu, saya senang mutalaah kitab-kitab tasawuf. Saya juga senang menguji nafsu saya ini dengan mengikuti perjuangan mereka yang dikisahkan dalam kitab-kitab itu. Itu dia kisah kita kali ini. Nasihat dari para ulama barangkali bisa membuat kamu lebih semangat dalam menjalani kehidupan, lebih tabah menghadapi setiap ujian. Jangan pernah merasa bahwa hanya kamu satu-satunya yang diberi ujian. Setiap orang memiliki ujiannya sendiri dalam kehidupan. Menjadi menang atau tidak atas ujian tersebut tergantung usaha kamu dalam menyikapinya. Saya Aji, pakunya dunia, undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.